Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan mempelajari pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Bersama saya Miss Dita. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share video berikut ini ya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan ikan dan daging sebagai sumber protein hewani terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan ikan dan daging menjadi produk setengah jadi dengan adanya diversifikasi, varian rasa, bentuk, dan penyajian produk dari bahan dasar yang sama agar membantu menambah nafsu makan sehingga tidak menimbulkan kebosanan dan kebutuhan tubuh akan protein hewani tetap terpenuhi. Untuk dapat mengolah ikan dan daging segar menjadi bahan pangan setengah jadi, diperlukan teknologi pengolahan dan alat pengolahan yang tepat. Adapun keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi yaitu sebagai berikut. 1. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Yang ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Yang kelima, menghemat ruangan dalam penyimpanan. Yang keenam, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Adapun jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan, yang pertama, surimi. Surimi adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Bahan ini biasanya dikemas dalam bentuk plastik dalam keadaan beku untuk kemudian dilelehkan dan diolah menjadi makanan jadi. Yang kedua adalah filet ikan. Filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Selanjutnya yang ketiga adalah tepung ikan. Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran, baik butiran kasar dan halus ataupun bubuk. Tepung ikan dan tepung tulang merupakan tepung dari produk hewani, dibuat dengan cara menggiling ikan atau tulang sampai halus dan kaya akan protein dan mineral. Tepung ikan adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jenis olahan pangan setengah jadi dari daging. Yang pertama, daging ayam. Daging ayam menjadi makanan sumber gizi dan vitamin sehari-hari bagi sebagian penduduk di dunia. Beberapa jenis makanan setengah jadi dari bahan baku ayam. Yang pertama adalah bakso ayam, yang berbentuk bulatan kecil seperti kelereng. Ada juga bakso yang berbentuk pipih. Yang kedua, filet ayam, berbentuk irisan daging ayam tanpa tulang dan tanpa kulit. Yang ketiga ada kornet ayam, yang keempat nugget ayam, dan kelima sosis ayam. Bahan pangan setengah jadi dari bahan baku daging sapi juga banyak diminati masyarakat modern yang memiliki aktivitas bekerja yang padat. Alternatif produk pangan setengah jadi yang dapat dikembangkan dari daging sapi yaitu bakso sapi, sosis sapi, galantin. Selanjutnya ada dendeng yang berbentuk pipih, tipis, dan kering. Dendeng sapi dapat dibuat dengan masak sambal ijo dan balado. Selanjutnya ada kornet daging sapi berbentuk seperti adonan lunak berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng ataupun sachet. Olahan abon sapi yang berbentuk seperti serat-serat halus berwarna coklat terang hingga kehitaman. Pada prinsipnya, pengolahan pangan ditujukan untuk tetap mempertahankan pangan sebagai sumber nutrisi yang sehat dan aman. Selain itu, tujuan pengolahan pangan juga untuk memperpanjang waktu simpan, meningkatkan daya cerna, meningkatkan cita rasa, mempermudah dikonsumsi, dan meningkatkan nilai tambah bahan pangan. Nah, itu saja materi kita untuk hari ini. Jangan lupa dicatat di buku catatan. Untuk tugasmu yaitu sebutkan beberapa metode pengolahan produk setengah jadi dari ikan dan daging dan sebutkan kekurangan serta kelebihannya. Tetap semangat belajar ya dan salam sehat.